Jadi kita sudah berhasil nih untuk membuat sebuah table beserta dengan kolom-kolom yang diperlukan. Selanjutnya kita juga perlu tahu bagaimana kalau kita ingin menghapus tabel tersebut. Karena ya anggaplah ini tabel ada yang kita buat sebagai backup, kemudian setelah backup ini selesai kita tidak perlukan lagi, kita bisa hapus tabel tersebut. Atau misalkan tabel tersebut adalah tabel untuk aplikasi lama dan aplikasi tersebut tidak lagi digunakan, kita bisa hapus tabel tersebut. Untuk dapat menghapus tabel, kita bisa gunakan script drop table teacher, atau kita juga bisa gunakan GUI. Kita klik kanan terus remove. Kita bisa lihat bahwa kalau kita klik kanan di tabel guru yang tadi kita sempat buat, itu ada opsi delete. Nah, perlu diingat bahwa delete ini adalah sebuah tindakan yang tidak dapat dikembalikan. Kita tidak bisa seperti di komputer kita mungkin ya, di Windows itu kita delete, nanti dia akan masuk ke recycle bin, kemudian kita undo, kita Ctrl Z, dia akan kembali ke posisi sebelumnya. Nah, itu tidak berlaku untuk di SQL, di mana untuk yang sudah kita delete atau kita drop, dia tidak dapat dikembalikan. Jadi kita misalkan ingin menghapus tabel guru ini, kita bisa buka di script, kemudian kita gunakan database sekolah, kita eksekusi. Kita juga bisa lakukan drop table guru, kita eksekusi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat tables ini menjadi kosong, tidak ada lagi tabel yang tadi sudah kita buat seperti itu. Dan ya, itulah cara untuk menghapus table, dan kita tidak ada opsi untuk mengembalikan kembali data yang sudah kita hapus tadi. Jadi hati-hati dalam melakukan drop table, hati-hati dalam menghapus table. Kalau misalkan kita ingin supaya data ini tersimpan gitu ya, kita bisa lakukan backup kecil. Backup kecil ini misalkan kita punya table teacher gitu ya di database sebelah, kita bisa klik kanan, di sini ada export. Dan export ini kita bisa bikin di SQL misalkan, kemudian kita ada setting-settingan yang perlu dilakukan, dan ini kita bisa batasi apakah mau satu query atau by segment. Nah, itu bisa kita lakukan semua. Ditaruhnya di mana, ini kita misalkan taruh di desktop seperti itu, kemudian kita lanjutkan, kita tambahkan deh ya backup misalkan itu. Kita lanjut, kita cek lagi apakah sudah oke semua, kemudian kita start, akan terbuka, dan backupnya ini misalkan dalam bentuk insert into, ada sebuah script untuk melakukan insert ke tabel gitu. Nah, jadi kalau kita hapus dan ternyata sudah terhapus gitu ya, kita bisa masukkan lagi data yang terhapus tadi dari statement dari script SQL ini. Seperti itu adalah salah satu opsi. Jadi ketika kita tak sengaja mungkin, atau memang sengaja menghapus tapi ingin mengembalikan lagi nilainya, kita bisa gunakan data yang sudah kita backup. Tapi sekali lagi hati-hati, karena untuk menghapus data table, menghapus table itu tidak dapat dikembalikan ke kondisi sebelum dihapus, sehingga harus sangat hati-hati.